Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa jadadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in absa'in afta'in. Ayo ikhwan wa akhwat, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla untuk kita dan mereka semuanya, semua yang sedang sakit apapun jenis penyakitnya, yang lama maupun yang baru, lahir maupun batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang terasa berat maupun yang ringan, semoga Allah anugerahkan kesembuhan dan memberikan kepada kita dan mereka semuanya kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah anugerahkan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan juga perlindungan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, naltaqi marratan saniyatan fi hadhil lailah di istimrari darsina fi darsil uslubil arabi bisti'mali kitabina al-mumtaz al-juz al-awwal. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi petang malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran uslub menggunakan kitab An-Najib jilid yang pertama. وقد سبق لنا أن تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا في وضع المفردات في جمل مفيدة مختلفة إلى الرقم الآخر من هذه المجموعة. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas cara meletakkan mufradat dalam kalimat-kalimat berbeda-beda yang sempurna sampai ke nomor terakhir, yakni nomor 31, halaman 104. Mumtaz jilid yang pertama, muka surat atau halaman 104. Walidzalika ayyuhal ikhwan wal akhwat, nahnu nastamir ila ad-darsil jadid wa huwa al-bahthu anil uslub. Kita malam hari ini akan masuk pelajaran baru, yakni tentang uslub. Tafadhalu an taftahu kutubakum al-mumtaz al-juz' al-thani waftahu as-safhah ar-rabi'ah wal mi'ah. Silakan Bapak Ibu buka muka surat atau halaman 104. Halaman atau muka surat 104. Saya akan tuliskan terlebih dahulu ya. Ana awaddu an aftah as-sabburah awalan. Oh, sebentar. Oh, mohon maaf. Salah picit ya. Makasih Ibu Halimah Abdul Karim. eh oke, oke, oke. Salah picit ya. Cara mengubahnya gimana? Revoke ya. Bentar. Ya, mohon maaf Ibu Halimah ya. Tadi salah picit ya. Semestinya saya membicit nama Pak Haji Farman, tapi terpicit nama Ibu. Mohon maaf. Baik, bagus semuanya. Ana awaddu an aftah as-sabura awalan. Wa awaddu an aktub. Oke. أريد أن أكتب اليوم التاريخ الذي نحن فيه. اليوم يوم الجمعة التاريخ 12 من ديسمبر سنة 2025 ميلادية. موضوعنا في هذه الليلة الأسلوب العربي من الموضوع الصياد والأسد. الصياد والأسد. الصياد uslub Arab, uslub berbahasa Arab dari tema atau dari topik atau dari judul as-soyadu
wal asadu. Oke. Saya buka kembali halaman baru. Baru semuanya silakan boleh tengok halaman 104 ya, dan saya akan tuliskan kembali setiap uslub. Al-uslub kawin jumlatan mufidatan mithlal asalib التالية مع مراعاة الكلمات التي تحتها خط. Ulangi lagi. Kawin jumlatan mufidatan mithlal asalib التالية مع مراعاة الكلمات التي تحتها خط. Buat kalimat sempurna seperti uslub-uslub di bawah ini sambil menjaga kata yang di bawahnya ada garis atau yang diberi garis bawah. Oke, al-awwal. Al-uslub al-awwal lam yastati' ar-rajul. Lam yastati' ar-rajulu an yahruba jariyan. An yahruba jariyan li'ilmihi anna. Yajri asra'a minhu. Nah, ini uslub yang tersedia dan saya akan beri garis bawah untuk menjadi panduan kita yang harus ada dalam kalimat yang akan kita buat. Pertama adalah lam yastati'. Ada lam harfu jazmin, harfu jazm ya. Terus yastati fi'il mudhari diawali oleh lam. Yastati ma'nahu mampu atau bisa ya atau dapat. Kemudian berikutnya yang harus muncul adalah an masdariyah. Kemudian ada li ilmihi anna. Lam yastati 1 2, an 3, li ilmihi anna 4 dan 5. Berarti ada 5 fokus ada 5 kata yang menjadi fokus kita untuk membuat kalimat. Baik, apakah dia sudah siap memulai membuat kalimat seperti ini? Kalau belum, saya akan buat dahulu ya. Saya akan mulai coba. Saya coba dulu pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak panjang ya. Maksudnya yang harus kita siapkan agak panjang sebab ada 5 kata yang harus muncul dalam kalimat yang kita buat. Artinya ini sesungguhnya lebih menantang daripada hanya sekedar membuat kalimat dari mufradat. Kalau mufradat hanya berfokus pada satu kata, berikutnya bebas apapun kalimatnya. Tetapi kalau yang ini kita harus mempertimbangkan beberapa kata yang harus muncul. Nah, untuk yang nomor ini adalah lam yastati 2 kata, an 3, li'ilmihi sesungguhnya ini ada 3 ya, berarti sudah 6, kemudian anna 7, berarti ada 7 kata yang harus muncul. Baik, saya akan coba ya. Ini saya Anda boleh eh, buat set. mau ibu Sukarti langsung, boleh, silakan ibu. Silakan Lam ibu. yastati'il fallahu Lam yastati al-fallahu an yaqtula al-fallahu ayyaqtula tayyib al-firana al-kathirata al-firana al-kathirata fi mazra'atihi fi mazra'atihi ya li'ilmihi li'ilmihi annaha tahrubu jariyan li'ilmihi annaha anal annal firan ya firan ya li'ilmihi annaha tarhib tahrubu jariyan tahrubu jariyan uh-uh. anna tahrubu jariyan
indama taron nas. Jarian indama taron nasa. Indama taron nasa. Mantap ini, Bu. Mantap kalimatnya nih. Tak terbayang, Ibu bagus sudah memunculkan konsepnya ya. Bagus, selamat alhamdulillah. Lam yastati al-fallahu ayaqtul al-firan al-kathirata fi mazra'atihi li'ilmihi annaha tahrubu jariyan indama tarnasa. Bagus. Anasa kenapa fathah? Karena maf'ul bihi kan? Taro, Naam. siap apa yang melihat? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat manusia? Tikus, Tikus, tikus. tikus ya, tikus, tikus. Bagus. Silakan Ibu Sukati terjemahkan dahulu. Peladang itu tidak mampu membunuh tikus-tikus yang banyak di kebunnya ker- kerana pengetahuannya bahawa tikus-tikus itu akan lari dengan segera ketika melihat manusia. Iya betul. Ini apa ya? Problem problem yang dialami oleh peladang nih ya. Sehingga ada cerita di sebuah kampung, sawahnya itu padi-padinya tidak berjaya dengan baik sebab banyak hama tikus ya. Sehingga peladang ya kita merasa kasihan ya. Peladang tak dapat panen dengan baik sebab diserang oleh tikus-tikus dan sulit menghilangkan tikus sebab kalau dibunuh nanti kena apa? Ya banyak begitu ya. Saya tidak begitu paham cara membunuh tikus di sawah, tapi mereka merasa kesulitan. Ya, ini factual apa kejadian yang faktual. Al-hadithah al-waqi'iyah. Peristiwa yang terjadi indal falahin di kalangan para peladang atau para petani. Bagus, selamat Ibu Sukati. Alhamdulillah. Tayyib man yurid ayyukawina jumlah ba'daha min hadzal uslub al-jayyid. Kalau belum ada yang siap lagi, saya akan buatkan ya. Saya juga mau coba buat. Jumlah asalnya. Lam. Lam yastati' lam tastati' al-bintu. Oh, jangan. Lam tastati' Zainab. Lam tastati' Zainab. Lam tastati' Zainabu. Antat bakho. Jadi kenapa saya tulis tat Zainab ya? Tersalah. Salah. Lam tastati' Zainabu an tatbakho jayidan atau an tatbakho marakon ladzidan. Lam tastati' Zainabu an tatbakho marakon ladzidan li'ilmiha anna hmm, anna al-khudrawat anna khudrawati al-muhtaj al-muhtaja ilaiha lam takun indaha. Lam tastati'an sudah, ilmiah anna sudah. Oke, sudah pas ya, semuanya ada ya. Coba baca kembali. Lam tastati' Zainabu an tatbakha maraqan ladidan li'ilmiha anna al-khudrawatil muhtaja ilaiha lam takun indaha.
Bapak sudah paham belum ini maksud saya? Sudah ya? Lam tastati Zainab antat bakho marokon. Ma makna marokon? Sayur, apa kuah, kuah. Apa ya? Kuah lah. Eh, kuah ya. Bahasa Melayu apa kuah? Bahasa Melayu Seperti kuah kuah lah, asam, Ustaz. kuah Lauk, lodeh. lauk, Kuah, lauk, kuah lauk, lah, Pak. Ustaz. Kuah. Lauk boleh, Kalau lauk Ustaz. itu kan yang tidak berair. Ini seperti sayur asam, Lauk sayur Kuah lah, lah, Pak. lodeh. Lauk, kuah, kuah. Kuah juga ya sama ya. Ya Mm-mm. sama kuah. Atau kuah oyong, kuah paria, lauk. dan macam-macam lah, macam-macam. Lauk pun boleh, Pak. Kalau lauk, oh lauk juga ya. Ya, bisa aja kalau lauk kering atau lauk yang ada supnya gitu. Ya, lauk Oh, juga sup dipanggil. juga termasuk lauk ya. Ya, Oh, secara umum sup, berarti ya, secara umum ya. Oke, sup ya. baik. Jadi Marokon itu lebih kepada lauk lauk Hmm, yang lazat. berupa sayur mayur yang dimasak menggunakan basah-basah gitu. Oke. Eh, saya teringat sebuah riwayat yang mengatakan begini. Ida tak marokotan faksir ma'aha wa ta'had jironaka. Jika engkau memasak sayuran atau kuah-kuahan, maka perbanyaklah airnya dan bagikan ke jirannya, ke jiran kamu. Nah, itu dari kata marokotan itu dari kata kata marokotan dari kata marokon ya. Ladidan yang sedap. Kenapa Pak Zainab tak dapat, tak boleh memasak sayur yang sedap? Karena ia mengetahui bahwa al-khudrawat itu sayur mayur, maksudnya bahan mentahnya. Hmm. Sayurnya belum sayur mayur yang belum menjadi kuah. Misalnya ketimun atau misalnya apa tuh? Sawi. Bagaimana Ibu? Sawi ya, sawi, Hmm. wortel, apa Hmm. cabbage ya, cabbage ya. Wortel. Cabbage. Carrot, Ya. carrot, total. Ya, cabbage bugis ya, carrot. Iya betul, makasih Bu, Bu Sukarti. Cabbage, bugis, terus carrot, apa tuh, wortel, dan semacam itulah. Bukan bugis, Pak. Sayur-sayuran lah, Ustaz. Sayur-sayuran begitu ya. Bapak Anak maksud bugis. khotobatil jaileha. Ya, Ya, sayur mayur bukan. yang Ya. dibutuhkan Hmm. dan takun indah, tidak ada di sisinya. Artinya dia tidak memiliki sayur-sayur, bahan sayur-sayur di sisinya untuk dia masak sayur kuah yang sedap, yang enak, yang lezat. Nah Ya. ini mungkin Bapak Ibu bertanya ya, al khodrawat ini kan muannas jama kan, Iya. Nah, makna ada salim. anak maka menjadi isim anas sehingga jama Iya. muannas salim ketika mansub Ya. maka menjadi ati, ya kan? Iya. Yes. Terus Hati. kenapa muhtaja? Saja. Kenapa fathah? Karena ini naat kepada al khodrawati yang mansub oleh anak. Betul. Al khodrawati sesungguhnya awalnya adalah al khodrawata. Tetapi karena al-khudrawati adalah jama muannas salim, maka ciri nasabnya bukan ata tetapi ati. Hmm. Sedangkan naat al-muhtaja ini naat kepada al-khudrawati dan al-muhtaja naat kepada yang mansub. Sedangkan al-muhtaja bukan jama muannas salim, tetapi kata mufrad mudzakkar sehingga ciri nasabnya ya fathah seperti biasa al-muhtaja. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, al-muhtaja kan naat bagi al-khudrawati. Iya. Sedangkan al-mutaji ini kan mudzakkar. Iya. Al-khudrawati muannas atau mudzakkar? Muannas. Al-khudrawati muannas. Al-mutaja mudzakkar. Kenapa tidak menggunakan al-muhtajata? Dekat Kenapa situ tidak naat menggunakan sababiyah, Ustaz. al-muhtajata? Al-khudrawati kan jamak ghairu akil. Nah, seharusnya kan muannas mufrad. Kullu jam'in ghairi akilin muannasun mufradun. Seharusnya al-khudrawati ini karena ia adalah jamak ghairu akil, maka naatnya harus muannas mufrad al-muhtajata. Seharusnya. Tetapi dalam hal ini saya tidak tuliskan al-muhtajata menggunakan ta marbutoh
tetapi al-muhtaja menggunakan mudzakkar mufrad. Kenapa? Karena ciri muannasnya tidak disimpan pada kata muhtaja, tetapi disimpan pada majrur setelah ila. Makanya ilaiha. Nah, ilaiha, ha ini kemana? Al-Khadrawat. Khudrawati. Sedangkan al-muhtaj tetap mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Nah, kasus seperti ini bisa kita tengok, bisa kita lihat dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Ghairil Maghdubi alaihim. maghdubi. Oke, saya bahas ya. Saya tuliskan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, Bapak Ibu tengok, silakan lihat. Siratal ladzina, sirata ini bada kepada as-siratal mustaqimah pada ayat sebelumnya. Lalu menjadi mudhof, sirata menjadi mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya adalah alladzina. Nah, perhatikan alladzina ini kan isim mausul untuk mudzakkar jamak. Alladzina adalah jamak berakal, yang berakal, manusia, orang-orang. An'amta alaihim, an'amta engkau memberi nikmat alaihim atas mereka. Him ini kembali kemana? Kembali Alladzina. kepada alladzina, ya kan? Mm-mm. Yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dimarahi, dimurkai. Sama dimurkai juga bahasa Melayu ya, dimurkai. Nah, dimurkai itu adalah terjemahan dari kata al-maghdubi. Dimurkai. Siapa yang dimurkai? Siapa yang bukan dimurkai? Orang-orang yang sebelumnya, yakni alladzina. Nah, sedangkan alladzina adalah jamak. Seharusnya adalah ghairil maghdubina. Seharusnya kan begitu. Tetapi dalam ayat ini tidak menggunakan ghairil maghdubina, tetapi ghairil maghdubi tetap mufrad mudzakkar. Kemudian baru gunakan alaihim. Karena setelah maghdub, setelah godiba ya godobu, godobun, godibun, maghdubun, itu mesti diikuti oleh huruf jar, ala. Sebagaimana ihtaja yahtaju, mesti atau harus diikuti oleh huruf jar ila. Nah, kalau kita menemukan kata baik fi'il maupun isim, fi'ilnya fi'il madhi, mudhari, amar, nahi, atau isim maf'ul, isim fa'il, isim masdar, kemudian isim atau fi'il tersebut diikuti oleh huruf jar tertentu, apapun huruf jarnya, maka isim tersebut tetap menggunakan bentuk mudzakkar mufrad, maghdubi, muhtaja, tetap mudzakkar mufrad. Kenapa? Karena setelah muhtaja harus ada ilah. Setelah kata maghdubi harus ada ala. Nah, nanti untuk membedakan bahwa yang dimaksud adalah muannas atau mufrad, muannas atau musanna atau jamak, yang menentukan adalah alhamdulillah. Yang menjadi penentu bahwa yang dimaksud adalah perempuan atau dua orang, musanna atau jamak, yang menjadi penentu adalah majrur setelah huruf jar tersebut. Sedangkan kita lihat dalam ayat ini, surat Al-Fatihah ayat 7,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini bercerita tentang alladzina. Berarti ini adalah orang-orang. Dan ini adalah muzakkar. Dan muzakkarnya jamak. Nah, muzakkar jamak itu kalau diubah ke domir adalah hum. Betul kan? Hum. Nah, karena alladzina adalah hum, maka untuk menunjukkan jamak hum pada kata maghdub itu bukan pada kata maghdub diubah menjadi maghdubina menjadi jamak, tetapi domir hum itu diberikan atau disimpan setelah huruf jar ala. Makanya menjadi alaihim. Kenapa alaihim? Karena him ini kembali kepada alladzina. Begitupun al-mutaj. Di sini kita lihat nomor di atas ya, nomor 2 ini. Anna khudrawati al-mutaja. Al-mutaja tetap mufrad dan tetap mudzakkar meskipun man'utnya adalah muannas al-khudrawati, muannas mufrad. Lalu bagaimana kita bisa menetapkan bahwa domir ini ataupun yang dimaksud adalah al-khudrawati yang merupakan muannas ghairu aqil atau muannas mufrad? Nah, yang menentukan adalah domir setelah huruf jar ila. Makanya al-mutaja ilaiha. Kenapa ha? Ha ini kembali kepada al-khudrawati. Jadi kesimpulannya, kalau kita menemukan fi'il atau isim yang mesti diikuti oleh huruf jar tertentu, maka jika kita membuatnya dalam bentuk jamak atau mu'annas, maka jamak atau mu'annas atau musanna, jamak dan mu'annas itu tidak dilihat dari kata tersebut, tetapi dilihat dari domir setelah huruf jar tersebut. Contoh yang lainnya misalnya kata rogiba nih. Rogiba kan artinya menyukai. Tetapi setelah rogiba ini mesti ada fi. Nah, kalau misalkan annasu, manusia-manusia yang dicintai, maka bahasa Arabnya adalah annasu al-marbubu alaihim. Rogiba kan fil madhi. Isim maf'ulnya kan marbubun. Nah, annasu al-marbubu alaihim. Annasu al-marbubu fihim. Nah, an-nasul marbub fihim artinya manusia-manusia atau orang-orang yang dicintai. Rogiba mencintai atau menginginkan. Setelah rogiba harus ada huruf jar fi. Nah, maka ungkapan orang-orang yang dicintai itu bukan an-nasu al-marbubuna, bukan. Tetapi an-nasu al-marbubu fihim. Kenapa? Karena kata marbub itu berasal dari kata rogiba, dan rogiba selalu harus diikuti oleh huruf jar fi jika bermakna mencintai atau menyukai. Jadi an-nasu al-marbubu fihim diterjemahkan menjadi manusia-manusia yang disukai atau manusia-manusia yang dicintai. Jadi an-nasu al-marbubu fihim artinya bukan orang-orang yang dicintai dalam diri mereka, bukan. Kalau diterjemahkan orang-orang yang dicintai dalam mereka, itu kita tidak paham. Orang-orang yang dicintai dalam mereka tidak dimengerti. Tetapi kalau kita cakap, orang-orang yang dicintai, kita paham. Begitu. Baik, sampai di sini dahulu. Barangkali ada soalan? Paham ya? Insyaallah. Oke, makasih. Dulu ketika saya belum memahami hal ini, ketika saya membaca ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, saya juga bertanya-tanya, kenapa ghairil maghdubi 'alaihim? Kenapa bukan ghairil maghdubina? Dan terjemahnya kan orang-orang yang dimurkai, berarti jamak. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai.
maknanya jamak, tetapi maghdubi kenapa mufrad? Nah, setelah mendapatkan pemahaman tentang yang tadi kita jelaskan, yakni kata maghdub berasal dari kata godiba, dan setelah kata godiba harus ada ala, maka barulah paham. Dan sekarang kita sampaikan kepada Bapak Ibu apa yang telah saya pahami dahulu. Nah, saja dahulu saya mendapatkan pemahaman ini tidak diberitahu oleh Ustadz. Guru dan Ustadz tidak memberitahukan hal ini. Tetapi waktu itu karena kita menemukan banyak contoh kasus, kita menelusuri makna dari yang kita bahas, yang kita baca, ayat yang kita temukan, kemudian kita simpulkan, oh ternyata untuk fiil atau isim yang diikuti oleh huruf jar, maka musanna atau jama atau muannasnya harus dilihat dari majrur setelah huruf jar tersebut. Setelah huruf jar, setelah fiil atau isim tersebut. Oke, begitu. Baik. Berikutnya siapa yang mau coba? Silakan. Saya cuba, Ustaz. Ibu Sa'adiyah Harun. Lam yastati' at-talibu Lam yastati' at-talibu. ay yadrusa Lam yastati' at-talibu an yadrusa. Kalau At-talibu an yadrusa. Terus? kalau kita nak cakap apa ni jurusan kejuruteraan tu, kita kalau jurutera kita sebut muhandisun, kalau jurusan kejuruteraan tu hindasatun ya Ustaz. Andasa. Al-handasati. Ya, Jurusan jurusan Andasa. saya Ismal nak handasati. apa dia? Kismal handasati. Oh, kisma. Okey. Kismal hindasati Handasati. handasati di ilmihi Ilmihi di ilmihi annas ban jiddan. anna anna annaha ya. Anna handasata ya. Saya Yang nak bagi yang tahu sulit itu apa Ibu? Yang sulit. berikutnya. Apa dia Ustaz? Yang sulit itu apa? Handasanya atau kisemnya? Nak bagi tahu pelajar itu tidak mampu untuk Ya. jurusan kejuruteraan kerana keilmuan itu sangat susah. Iya, berarti yang sulit itu adalah handasahnya kan? Ya, Kejuruteraan ya. ya. Jadi Juruteraan itu berarti insinyur kalau bahasa Indonesia ya. Li'ilmihi annal handasata gitu ya. Biar agak jelas. Saya tidak gunakan domir agar jelas ya. Annal handasata so'batun. batun jiddan. Sebab Ya, dia jadi khabar anna. iya. Khobar anna. Al handasata isim anna. So'batun adalah khobar anna. Lam yastati at-talibu ayyadrusa qismal handasati li'ilmihi annal handasata so'batun jiddan. Pelajar itu tak mampu mempelajari jurusan insinyur atau jurusan kejuruteraan. Apa? Juruteraan ya, juruteraan. Kejuruteraan. Kejuruteraan atau keinsinyuran. Insinyuran. Ilmi karena ia mengetahui bahwa kejuruteraan atau keinsinyuran sulit sekali. Bagus, selamat Ibu Sa'adiyah. Alhamdulillah. Mantap. Baik, berikutnya Pak Haji Parman, silakan. Ya, coba ya. Sebentar. Walau kana tabibu zakiyan Walau kanat tabibu zakiyan lam yastati kanat tabibu zakiyan lam yastati anna yusa'ida al-marido lam yastati an yusa'ida al-marido yusa'idal marida li'ilmihi
Li'ilmihi anna al-hayata annal hayata ilmihi annal hayata wal mauta wal mauta. qadarun minallah. Mantap ini. Bagus nih Pak Haji ini. Annal hayata wal mauta qadarun. Minallah. Minallahi. Ini konsepnya luar biasa ini. Bagus ini. Berbeda ya. Walau kana at-tabibu zakiyan lam yastati an yusa'ida al-marida li'ilmihi anna al-hayata wal mauta qadarun min Allah Ta'ala. Boleh. Biasakan Pak Haji tarjim. Walaupun doktor itu seorang yang bijak, dia tidak dapat membantu pesakit kerana dia mengetahui bahawa hidup dan mati itu adalah ketentuan Allah. Iya, ketentuan dari Allah SWT. Oke, bagus. Walau kana tabibu zakiyan. Zakiyan ini adalah khabar kana kan? Ya. Ya. Nah, walau kana meskipun atau walaupun atau kendati pun. Sama ya, kendati pun atau walaupun. Zakiyan itu kalau Inggrisnya smart, kalau Indonesia itu cerdas. Kalau di Singapura, Malaysia bijak ya, bijak. Bijak itu artinya cerdas ya Pak Haji? Boleh, Cerdik. boleh. Cerdik, bijak. Oh, sama ya, bijak ya. Oke. Bijak, cerdik. Intelligent. Smart ya, bahasa Inggrisnya. Intelligent. Berikutnya smart. Lam yastati yusa'id al-maridho, tidak dapat membantu pesakit atau orang sakit atau pasien ya, patient, karena ia tahu bahwa kehidupan dan kematian adalah takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semuanya silakan lihat, al-hayata ini satu, al-mauta satu, berarti ada dua ya. Ya. Al-hayata wal mauta, tetapi mana khabar annanya qadarun min Allah. Qadar. Kenapa tidak qadaroni? Macam tadi juga ya. Ya, macam tadi juga. Jadi gini, al-hayata wal mauta ini memang ada dua. Tetapi keduanya menjadi satu kesatuan, makanya gunakan qadarun. Tidak menggunakan qadaroni ya, dua ketetapan. Tetapi qadarun menggunakan mufrad, meskipun menjelaskan tentang al-hayata wal mauta dua hal. Al-hayata dan al-mauta adalah dua hal yang berbeda, tetapi khabar dari al-hayata dan al-mauta Sepasang. menggunakan qadarun mufrad. Kenapa? Karena al-hayata dan al-mauta dijadikan satu meskipun dua. Meskipun ada dua, tetapi dianggap satu, makanya menggunakan mufrad. Ini semakin tinggi ya pemahaman ini ya. Nah, jadi tidak selalu khobar itu mengikuti mubtada dari sisi musanna atau jamaknya. Bisa juga khobar itu tetap mufrad meskipun mubtadanya ada dua. Contoh seperti ini yang lainnya, misalnya begini. Al-filu wal asadu makhlukun. Al-filu wal asadu makhlukun. Al-filu wal asadu ada dua hal, yakni al-fil gajah, al-asadu singa. Singa. Ada dua hal yang berbeda, ada dua hewan yang berbeda kan? Ya. Berarti al-filu dan al-asadu ini adalah mubtada. Mubtada dua-duanya, dan mubtada ini dua hewan yang berbeda. Mana khobarnya? Khobarnya adalah makhlukun. Kita tengok makhlukun ini kan khobar. Dan makhlukun ini adalah mufrad. Kenapa kita tidak mengatakan al-filu wal asadu makhlukoni? Ya sesungguhnya kita mengatakan makhlukoni juga betul. Karena al-filu al-asadu berarti ada dua hal, dua hewan, makanya gunakan musanna makhlukoni. Tetapi boleh juga kita gunakan makhlukun bentuk mufrad. Kenapa? Karena al-filu wal asadu dianggap menjadi satu kesatuan
di mana dua-duanya Binatang makhluk, buas. ya, sama-sama hewan begitu ya, atau sama-sama hewan buas dengan satu kesatuan. Nah ini berbeda lagi dari yang sudah kita biasa ketahui selama ini ya. Nah, ini juga berarti semakin tinggi, semakin menaik ini pembahasan kita. Ya bagus Pak Jafar, selamat sudah bisa memunculkan hal yang baru dalam pembahasan uslub bahasa Arab ya. Selamat. Terima kasih Tapi ya. kalau kita sebut benda yang berbeza tak boleh guna makhlukun ya Ustaz. Contoh al-falahu wal asadu kita sebut makhlukani ya Ustaz. Boleh juga, sebab dua-duanya dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan sebab ada waw ataf ya. Kan dua-duanya sama-sama, meskipun beda jenis, yang satu manusia, yang satu hewan, tetapi dua-duanya Ciptaan Allah. ciptaan Allah, satu ciptaan. Sehingga sebutnya menggunakan makhlukun juga. Atau kholokun. Makhlukun atau kholokun. Boleh menggunakan kholokun mufrad, meskipun mubtadanya tadi, apa tadi Bu? An-nasu, al-insanu wal asadu ya? Dari Saya Ibu Nadia. sebut al-lahu dengan al-asadu. Ah? Peladang. Betul. Oh, al-falahu wal asadu ya. Al-falahu wal asadu. Al-falahu adalah peladang, petani, al-asadu singa. Nah, petani manusia, singa adalah hewan. Nah, dua-duanya sama-sama makhluk. Maka al-falahu wal asadu makhlukun. Itu juga dibenarkan. Atau kita mengatakan al-falahu wal asadu khalqun. Itu juga dibetulkan, benar. Namun kalaupun kita mengatakan al-filu wal asadu makhlukoni juga benar. Al-falahu wal asadu makhlukoni juga benar. Oke, begitu ya. Baik, selamat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jeparman. Masih ada lagi yang lain mencoba buat kalimat dari lamnya seperti ini? Cukup ya? Sebab masih panjang, masih ada 4 kalimat lagi. Sudah cukup yang ini. Alhamdulillah. Amin. Sekarang kita teruskan. Nastamir ila al-uslub al-thani. Naktub awalan. Al-uslub ro'a. Ar-rajulu. Asadan. Yastariqul khuta khalfahu min bu'din. Khalfahu min bu'din kannahu yaqsidu firasahu. Kannahu yaqsidu atau yaqsudu boleh iftirasahu. Ya, ada kalimat ya ra'ar rajulu asadan yastariqul khuta khalfahu min bu'din kannahu yaqsudu iftirasahu. Yang harus muncul hanya 2, ro'a dan ka'anna. Ini lebih mudah sebab cuma hanya 2 kata yang harus kita munculkan. Ini lebih simpel, lebih senang, lebih mudah. Oke, silakan siapa yang mau coba? Ana cuba Ustaz. Ya, Ibu Sukarti, tafadhali. Ra'at al-mar'atu Ra'at al-mar'atu rajulan rajulan yamshi khalfaha yamshi khalfaha ka'annahu yuridu kannahu yuridu. an yasriqa yasraku sana. Boleh dua-duanya. Ka'annahu yuridu an yasraqa nuqudaha. Saroko yasriku, an yasriko ya. An yasraqa An yasriko. nuqudaha. Iya. Masih ada lagi, Bu? Tak ada. Tak ada. Ya ada, cukup ya.
Ra'at al-mar'atu rajulan yamshi khalfaha kannahu yuridu an yasriqa nuqudaha. Baik, silakan Ibu Sukati tarjimi ilal Indonesiati. Wanita itu melihat seorang lelaki berjalan di belakangnya, seolah-olahnya dia ingin mencuri duitnya. Ya, seolah-olah dia ingin mencuri duitnya atau uangnya. Alhamdulillah, selamat Ibu Sukati. Baik, berikutnya lagi. Siapa mau coba kalimat ini, uslub ini? Nomor 2. Silakan. Haji Parwan, silakan Haji. Okey. Ambil sebenar surah Yusuf, Pak. Gimana tuh? Ro'a Yusufu ahada asyara kaukaban ka'annahum lahu sajidun. Doa Yusufu ahada. Doa fil manam ya Pak Haji ya? Doa fil manam kan? Melihat dalam mimpi kan? Ya, dalam mimpi. Tambahkan Fi fil manam takwil. ya. Doa Yusufu fi manamihi. Fi takwil lah. Fi manami. Fi manami ahada asyara Ada kaukaban. surah kaukaban ka'annahum lahu sajidun. Bagus. Ahada asyara Kaukaban wasyamsa wal qamara wasyamsa wal qamara lahu sajidun. ka'annahum Ka'annahum padanya lahu sajidina atau sajiduna? sajiduna. Kenapa sajiduna bukan sajiduna? Sajiduna dia ada ka'annahum lahu, dia ini dia mubtada apa tu ka'annahum ini apa dah cakap khobar ka'anna. Khobar ka'anna. Nah, kalimat ka'annahum lahu sajidun ini semula adalah ka'annahum sajiduna lahu. Semula sajiduna lahu. Ka'annahum seolah-olah mereka bersujud lahu kepadanya. Nah, tetapi kalau kita temukan dalam Al-Quran itu ra'aitum li sajidina. Ra'aituhum sajidina li. Maknanya sesungguhnya awalnya adalah maknanya kan ra'aitum sajidina li. Mereka aku melihat mereka bersujud kepadaku. Semula begitu. Namun kenapa menjadi ditukar posisinya lahu sajidina itu untuk rima ayat ya. Agar bacanya lebih sedap, lebih enak juga. Sehingga menjadi kan ra'aituhum li sajidin begitu. Kalau kita mengatakan ra'aitum sajidina li, ya berbeda rasanya. Dari segi irama sajaknya seperti itu. Nah, kemudian kedua tentu saja ada makna yang berbeda ya. Kalau kita mengatakan sajiduna lahu bermakna fokusnya kepada sajiduna. Sebab sajidunya adalah kalimat kata pertama yang disebutkan. Tapi kalau kita mengatakan ra'aitum li sajidina, li dulu, maka fokusnya adalah kepada kata li, kepadaku. Aku melihat mereka kepadaku bersujud. Begitu. Jadi penekannya kepadaku, bukan kepada yang lain. Ini pun sama. Kannahum sajiduna lahu atau kannahum lahu sajidun. Kalau kita mengatakan kannahum lahu sajidun, berarti penekanan ini ada pada kata lahu. Selalu mereka kepadanya bersujud. Kalau kita mengatakan kannahum sajiduna lahu, maka maknanya adalah selalu mereka bersujud kepadanya. Fokusnya pada kata sajidun. Ya mantap Pak Jipan, alhamdulillah. Ra'a Yusufu fi manamihi ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara
Kannahum lahu sajidun. Oke, mantap. Selamat, alhamdulillah. Baik, adakah lagi yang lain mau coba? Hafil ya Ustaz. Ibu Sa'di Harun silakan. Okey. Ra'aitul ustazu ra'aitul ustaza Kenapa silap Ustazah? Maf'ulun bi. maf'ul bih. Begitu. Raitul Ustazah. Tadi kenapa Ustazu, Ibu? Silap sebut. Tersasul. Kelupaan atau salah ucap? Salah sebut ustazah tapi sebut ustazu. Salah sebut. Oke, terus? Ra'aitul ustaza fil jami'ati Jami'ati. ka'annahu yantaziru seseorang tu syafsan ya Ustaz. Bagaimana, Ibu? Ra'aitul ustaza fil jami'ati ka'annahu yantaziru syafsan ya. Menanti seseorang. Oh, ahadan. Ahadan. Ada. Someone itu ahadan. Someone, bahasa Arabnya ahad. Ahadun, ahadan. Kalau mansub ahadan. Raitul ustadha fil jami'ati kannahu yantadiru ahadan. Seolah-olah atau seakan-akan ia menanti seseorang. Ya. Ya, itu bagus. Cukup, mantap. Selamat, alhamdulillah. Mudah ya, senang ya? Oke, selamat Ibu Sa'dia. Kalau Berikutnya satu ramai-ramai lagi mau rasa coba. Bagaimana Ibu Sa'dia? kalau ramai-ramai macam ni belajar seronok. Iya, seronok. Betul. Saya juga sama. Kalau belajarnya ramai-ramai seronok. Senang. Jadi gagasan itu keluar, konsep itu keluar ya. Dan Ya. menjadi bermacam-macam. Pikiran kita berbeda-beda sehingga kalimat yang muncul dari contoh-contoh yang kita buatkan juga variatif. Sehingga memperkaya perspektif dan juga cara pandang, juga wawasan dalam membuat kalimat. Bagus-bagus. Ustaz ada competition. Yes. Seperti competition ya. Bukan Competition competition. fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba lah dalam Competition yang kebaikan. positif tak apa Ustaz? Kanau musabaqah, seolah-olah ini adalah musabaqah, competition. Padahal bukan competition, tapi seolah-olah. Oke, masih ada lagi mau coba, silakan. Abang Khairil mau coba, Pak Abang, silakan. Bisa itu Pak Ustaz. Ya. Ro'a asyikul at-tabi'ati Ro'a asyikut tabiati. al-bahra Ro'a asyikut tabiati. Al-bahra. ka'annahu mir'atun zarqa'un Kannahu mir'atun zarqa'un zarqau. biru Biru betul. ya. Zarqau. Ini zarqau ini adalah mu'annats Oh iya. dari kata azraku. Kenapa menggunakan zarqau mu'annats? Karena zarqau adalah na'at. Na'at kemana? Na'at ke mir'atun. Mir'atun mu'annats. Zarqau juga harus mu'annats. Seolah lautan itu adalah cermin biru ya, begitu ya. Oke, Abang silakan terjemahkan dulu, Bang. Seorang pencinta alam itu melihat lautan seperti cermin yang biru. Seperti cermin yang Cermin yang biru. biru. Alhamdulillah. Puitis ini Bang. Puitis. Puitis apa? Puitis bahasa Melayu apa ya? Puitis itu Puitis Ustaz. sama ya? Puitis juga ya? Puitis. Sesastra. Mempunyai Ya, kesusastraan. Oke, kesusastraan. Cermin biru. Oke, masih ada lagi mau coba? Ya Pak, Siapa ini? Alif. Oh, Alif, silakan Alif. Ahlan. Alif, tafadhal. Ro'at, Ya. giliran ro'at Pak, pakai T. Perempuan. Ya,
Giliran jangan muzakar. Muzakar udah Ya, tadi. ganti muannas. Ro'at, Eh, siapa yang melihat? ro, ro'at tobi batu At-tobi batu ada di tobi belakang. batu ya. Ro'at at-tobi batu bagus Alif silakan. To ya. Ya. Sebelum itu ro'at tobi batu. Ro'at at-tobi batu bacanya. Ro, Ro'at at-tobi ro'at batu. tobi batu. Dokter perempuan itu melihat ya. Itu ya. Ya. Melihat siapa Alif? Melihat saya. Terjatuh, Pak. Hah? Terjatuh. Melihat siapa dulu? Atau melihat apa? Melihat Pesakit. pasien. Maridon. Hmm. Ro'at tobi batu maridon. Ro'at at-tobi batu atau Ro'at ro'atit. at-tobi Bacanya batu. ro'atit ya. Ro'at Ro'atit tobi batu ya. maridon. Ya. Ulang karir, Pak. Ya. Ro'at at-tobi batu maridon fil mustashfa. Ya, terus? Naharon. Oke. Kelas. Ka'anna mana ka'anna? Harus ada ka'anna dong. Ka'annaha. Siapa yang seolah-olah? Dokternya? Nggak ada. Oh, ka'annaha ya. Seolah-olah Ka'annahu. seolah pasien itu atau seolah-olah dokter itu? Seolah-olah dokter itu. Boleh, ka'annaha, oke. Ka'annaha. Dokter perempuan itu melihat seorang pasien di rumah sakit siang hari, seolah-olah dia, si dokter itu baru melihatnya pertama kali atau bagaimana? Ya, pertama, Pak. Ya. Pertama kali. Karena ro'athu Ka'annaha ra'athu li awwali marratin. fi awwali marratin. Begitu. Mantap, Alif. Alhamdulillah. Agak panjang ini kayaknya rekor. Jadi panjang, Alif. Betul, Alif. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, di Apa? terjam. Tarjim. Dokter wanita itu melihat pasien yang sakit di rumah sakit pada siang hari ya. Ya. Seolah-olah dokter itu melihat pasien itu pertama kali ya. Iya, begitu. Kaget Melihatnya. dia baru melihat. Ya. Ini dokternya dokter baru ya. Ya, mungkin masih baru. Masih Baru butuh megang. koas ya, asisten. Baru megang. Oke, bagus, selamat, Alif. Alhamdulillah. Adakah lagi yang mau coba yang lain? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, bagaimana, Pak Haji? Ro'a dan nazoro macam mana nak pisahkan Pak? Oh, perbedaannya apa ya? Oke, Ya. gitu. Oke, baik. Ya. Ini bagus nih. Kita bahas ya. Ada ro'a, ada nazoro. Apa perbedaan antara ro'a dan nazoro? Ro'a artinya melihat. Oke, betul. Nazoro juga artinya melihat. Betul. Dua-duanya benar. Dan dua-duanya baik ro'a maupun nazoro dalam Al-Quran banyak ditemukan. Hanya dalam Al-Quran kalau kata ro'a bisa kita sebut misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kan? Ada lagi kita lihat tarohum ruk'an sujjadan. Atau yang tadi kisah Nabi Yusuf.
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Coba. Banyak sekali kata ro'a, yaro, ataupun kata yang dibentuk dari kata ro'a yang lainnya ya. Baik dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, atau dalam bentuk isim atau fi'il amar. Atau dalam bentuk domir-domir yang bermacam-macam. Domir ana, domir anta, domir antum, atau yang lain. Afala yang duruna ilal ibili Begitupun kaifa. nadhara. Tadi yang Pak Haji sampaikan, Pak Haji Parman. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dari kata yang dulu kan? Naam. Nadhara yang dulu. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan, ro'a di situ artinya melihat. Nadhara juga melihat. Atau kalau dalam konteks alam taro kaifa fa'ala diterjemahkan dengan tidakkah kau perhatikan? Begitupun afala yang duruna diterjemahkan menjadi apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak memperhatikan? Jadi ayat yang mengatakan alam taro dan afala yang duruna sebentar salah tulis ya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, baik ayat alam taro maupun afala yang duruna, kalau kita lihat dalam terjemahan, sama-sama diterjemahkan dengan tidakkah kau perhatikan atau tidakkah kalian memperhatikan. Sama-sama begitu kan maknanya kan diterjemahkannya. Nah, jika sama, kenapa redaksinya terkadang dibuat berbeda? Kalau dibuat berbeda berarti di situ ada perbedaan makna. Nah, masalahnya apa? Perbedaan makna antara ro'a dan nadhara. Artinya simple. Kalau saya buat perbandingan dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Ro'a itu sama dengan melihat, see. Sedangkan nadhara itu sama dengan look. Kalau see itu melihat meskipun tidak dengan kesengajaan. Meskipun tidak dengan niat. Melihat ro'a maknanya melihat tanpa melihat secara umum ya, melihat secara umum baik sengaja maupun tanpa sengaja. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik dengan intention, dengan niat, maupun tidak. Contohnya begini. Kalau saya berjalan di pasar, sebenarnya satu niatnya berjalan di pasar. Nah, ketika berjalan di pasar, tentu saja saya punya maksud misalnya hendak membeli, jemput-jemput, atau membeli gorengan, membeli kue-kuehan, atau membeli peralatan dapur, perkakas dapur, perabotan dapur. Misalnya cepon, atau apa tuh tolombong, apa bahasa Indonesianya ya? Bakul, apa ya bakul? Untuk menyimpan padi atau menyimpan beras itu apa dalam bahasa Melayu ya? Ya alat-alat dapur lah, alat-alat dapur misalnya ya. Nah, tetapi ketika saya berjalan di pasar, tujuan saya membeli alat-alat atau membeli barang-barang. Tetapi ketika saya berjalan di pasar, saya melihat seorang pengemis. Nah, mata saya tidak sengaja melihat dia, tetapi ketika saya berjalan, mata saya langsung memandang atau melihat seorang pengemis. Begitu di depan saya ada pengemis, mata saya langsung melihat. Meskipun saya tidak bermaksud untuk melihat, meskipun saya tidak sengaja untuk melihat, meskipun saya tidak berniat untuk melihat, tetapi pengemis itu nampak di depan mata saya, maka mata saya menjadi melihat dia.
dan melihatnya itu tidak sengaja. Meskipun tidak sengaja, tetapi pengemis itu langsung terlihat dalam mata saya, dalam pandangan saya. Yaitu ro'a, see. Dalam bahasa Inggrisnya see, melihat. Tetapi setelah itu, setelah saya melihat, kemudian saya merasa penasaran. Ini pengemis ini sepertinya saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ini pengemis yang pernah saya temui di kebun binatang. Atau saya pernah bertemu dengan dia di sekolah. Atau saya pernah bertemu dengan dia di masjid, di depan masjid. Setelah saya perhatikan dia dengan teliti, perhatikan dia dari atas kepala, kemudian wajahnya, sampai baju yang dia kenakan, bahkan mungkin dengan cara dia berjalan, atau mungkin apa yang dia bawa, mungkin membawa cangkir atau cup ya, atau mungkin membawa box atau kotak untuk menyimpan uang, maka ketika saya melihatnya dengan seksama, memperhatikannya dengan niat dan keseriusan, nah maka kita gunakan kata nazoro. Nah, nazoro itu bahasa Inggrisnya adalah look. Nah, secara mudahnya dalam bahasa Indonesia, ro'a itu adalah melihat. Sedangkan nazoro secara bahasa untuk membedakan dari ro'a, maknanya adalah memperhatikan. Bukan hanya melihat dengan mata, tetapi memperhatikan dengan kepala, maksudnya dengan otak, dengan ingatan, dengan perhatian, bahkan dengan kesengajaan. Jadi kalau kita membaca ayat misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, meskipun maknanya diterjemahkan dengan apakah ataukah tidakkah engkau perhatikan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan bergajah. Nah, taruh di situ maknanya memperhatikan secara sekilas, bukan secara mendalam, bukan secara keseriusan atau dengan niat yang besar. Berbeda dengan kalimat afala yang duruna. Kalau kita baca ayat afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat, maka mana afala yang duruna, tidakkah mereka memperhatikan? Itu perhatikannya dengan perhatian yang serius, perhatian yang diniatkan, perhatian yang membutuhkan analisis dan penalaran yang cukup besar, pikiran yang cukup besar, perhatian yang cukup besar. Berbeda dengan kata alam taro atau afala yarawna. Karena apa? Karena dari segi mana, ro'a itu maknanya adalah melihat meskipun tidak sengaja. Melihat sekilas itu juga bahasa Arabnya adalah ro'a. Tetapi kalau kita sudah melihat, memperhatikan dengan seksama, dengan niat, dengan keseriusan, rasa penasaran, dengan berpikir, menganalisa dan semacam itu, maka itu namanya nazoro. Sehingga nazoro itu lebih mendalam daripada ro'a. Kalau ro'a itu masih penglihatan pertama, tahap yang pertama. Sedangkan nazoro itu penglihatan yang kedua dengan adanya pemahaman, pemikiran, penelitian, penelusuran dan semacam itu. Nah, jadi jelas ya, itu perbedaan antara ro'a dengan nazoro. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah. Kenapa? Oops. Oke. Sudah cukup untuk apa tadi kata Ra'at. A dan ka'anna. Baik. Nastamir. Pak, saya coba bisa, Pak. Bagaimana Ibu? Ibu Halimah mau coba? Coba saya nak tahu perkataan profesor. Profesor silakan, dalam Ibu bahasa Halimah. profesor dalam bahasa Arab apa, Pak? Profesor. Profesor. Nah, dalam bahasa Arab. Apa ya profesor istilah khususnya ya? Ibu Sukatin barangkali tahu profesor dalam bahasa Arabnya apa? Ibu? Tahu Ustaz, nak cari.
Tak tahu Kita, ya. kita cakap profesor Apa aja ya? lah, Pak. Lalu profesor tu disebut ustaz, Ustaz. Bagaimana Ibu? Al-ustaz Ustaz. itu termasuk dalam golongan profesor. Al-Ustaz Ibu. Al-ustazu. Ya boleh Al-Ustaz sajalah. Ibu Halimah Baiklah. Al-Ustaz saja. Nanti kita, ya. Lalu Saya Al-Ustaz Zaki ya. boleh. Ra'a al-waladu ayah disa. Betul, Pak? Berbicara. Ra'a al-waladu terus Ayah disa. Dia berbicara dengan Ah. bijaksana. Ra'a al-waladu siapa yang dilihat oleh walad? Oh ya. Al-waladu. Bukan. Orang lain nampak waladu itu. Walada itu. Anak Macam mana, itu Pak? melihat siapa Ibu? Melihat kawannya. Ra'a al-waladu Teman. sahibahu. Sahibahu, okey. Ayah disa, betul Pak? Ayah disa, Payaan langsung saja yuhadithu. Ra'a al-waladu sahibahu yuhadithu. tak payah Bercakap pakai dia, an. berbicara. Yuhadisu dengan bijaksana. Atau yatahaddatsu ya, bercakap-cakap kan? Ya, dia Kalau berbicara yuhaditsu dengan artinya mengajak berbicara. Kalau bercakap-cakap atau berbicara itu yatahaddatsu. Ibu mau yang mana? dia Berbicara melihat, atau mengajak berbicara? tidak mengajak, dia melihat anak itu, temannya berbicara, Nah, berarti yatahaddatsu kalau berbicara. ya tahadasu, okey. Apa perbedaan antara yatahaddatsu dan yuhaditsu? Kalau yuhaditsu mengajak orang berbicara. Kalau yatahaddatsu artinya berbicara. Okey. Jadi saya tulis tahadasu lah Ya. Ra'al waladu sahibahu yatahaddatsu. dengan bijaksana. Dengan bijaksana, Bil hikmati ya. ka'anahu seperti profesor gitu. Ya. Kanu profesor saja ya. Ya, profesor sudah Pak. Kanu profesor. Profesor pandai Bapak. Profesor ya. Bapak Baru mestilah itu. pandai. Ya, memang bagusnya kat situlah. Subhanallah. Ra'al waladu sahibahu yatahaddatsu bil hikmah. Kanu profesor. Okey. Ghairul musarif. Profesuru ya. Kanu profesuru ya. Iya, oke, bagus, selamat Ibu Halimah. Alhamdulillah Pak. Cukup untuk nomor 2. Kita lanjutkan. Masih ada 3 lagi. Ustaz. Oh, Ibu Mas mau coba? Ya, nak cuba Ustaz. Alhamdulillah. Oke, silakan. Alhamdulillah. Ro'aitu, Nomor berapa sekarang? ro'aitul. Tadi Ibu Halimah nomor berapa tadi? Nomor 6, sekarang nomor 7 ya. Oke, Ya, nombor 7 Pak. ya. Tak ada Ibu pukul Mas 9 lebih dah Ustaz. Lepas ni tutup sudah. Bagaimana Ibu Mas Nawa tadi? Ro'aitul mar'ata. Ra'aitul mar'ata. Tamshi Terus? fi masna'i. Tamshi. Tamshi berjalan. Tamshi. Tamshi fi masna'i. Bil masna'i. Ka'annaha Karena muraqabah. Pemerhati. Betul. Karena bagaimana Ibu? Ka'annaha kal muraqabati. Karena kal muraqabati. Seperti Apa itu artinya? pemerhati, boleh. Karena Pemerhati. Muraqabati. karena muraqabatun begitu ya? Karena Apa itu artinya? muraqabatun. Muraqabati. Apa itu artinya? Pemerhati. Boleh Ustaz? Pemerhati. Oh, pemerhati. Oh, ya. Pemerhati.
mulahizatun ya, atau kalau ibu mau muraqibatun dari kata raqaba yuraqibu. Pengawas Muraqibatun. ya, pemerhati. Oke, oke. Ya betul. Muraqibatun, Muraq. pengawas. Dari Oh, kata muraqib. raqaba yuraqibu. Muraqibatun. Oke, bagus. Ibu silakan terjemahkan Ibu Masna. Saya melihat seorang perempuan berjalan di factory seakan-akan pengawas. Dia Ya, itu aku seorang melihat seorang pengawas. perempuan berjalan di pabrik atau di kilang ya, seolah-olah Ya, dia seorang pengawas. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu saya tambahkan satu ya. heeh. Doa Muhammadun syajaratan narojili fil mazra'ati tataharraku ka'annaha tunadihi wa tad'uhu yaqtariba minha yaqtariba minha wa ya'khudha tamrataha. Saya baca ya. Ra'a Muhammadun syajaratan narojili fil mazra'ati tataharraku. Kanha tunadihi wa tad'uhu kanha tunadihi wa tad'uhu yaqtariba minha wa ya'khudha samrataha. Apa tuh artinya? Muhammad melihat Pokok kelapa. pohon atau pokok kelapa. Fil mazra'ati di sawah, di ladang. Tataharraku. Apa tataharraku? Bergerak-gerak. Bergerak-gerak. Kanha tunadi, seolah-olah Memanggilnya. pohon kelapa itu memanggil Muhammad, watad'u dan mengundangnya, menjemputnya, mengundangnya. Liyaqtariba minha, untuk mendekat kepadanya atau mendekatinya, wa Dan yakhudha mengambil samrataha, buahnya. dan mengambil buahnya. Betapa sedapnya itu buah pohon kelapa pada siang hari nan panas. Masya Allah. Sedap mahal sekarang. Alhamdulillah. Dah habis Bagaimana Bu? Dah kena berhenti kat situ sebab ada lagi 3 lagi banyak. Sadaqallahul azim. Ya ini padahal baru dua ya, tapi sudah mantap ini, berarti berkembang. Sekarang Meskipun dah hanya ramai dua. suka buat ayat, Ustaz. Bagaimana Ibu? Sekarang dah ramai suka nak buat ayat. Alhamdulillah. Ini semua dah kena serpihan berkat yang lain nih. Iya. Betul memang kalau kita, salah satu dari kita membuat kalimat itu menginspirasi ya, inspire yang lain untuk membuat kalimat yang lain juga kan? Jadi Betul, apa? Pak. Memotivasi orang lain untuk membuat kalimat dan berinspirasi. Mungkin sebelumnya tidak terbayang, namun ketika kita mendengar seseorang membuat kalimat, nah kita juga tergerak ingin buat kalimat yang berbeda dari motivasi yang kita dapatkan dari teman kita yang sudah membuat kalimat. Makanya belajar ramai-ramai itu berkat. Berkat, Pak. Sangat bermanfaat ya. Gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Masihkah ada yang mau tanya? alamin. Atau masihkah ada yang membuat soalan? Masihkah ada yang buat kalimat? Baik. Cukup ya?
Betul. Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita membuat dua uslub dahulu, yakni nomor 1 dan nomor 2 dari buku Al-Mumtaz halaman 104. Dua uslub, tetapi kita dapat membuat kalimat yang panjang dan bermacam-macam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kata Ibu Sukarti, semakin lama ini kita semakin ramai membuat kalimat. Artinya kita semua sekarang terus mengalami peningkatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dia bukan murid saja yang inspired. Ustaz pun sama. Daripada tadi nak buat, akhirnya dia kata, Ana pun nak buat. Iya. Tadi kita, betul, saya tadi tak ada rencana membuat kalimat. Nah, setelah tadi mendengar yang lain membuat kalimat, jadi inspire me to make sentence. Ya begitu. Alhamdulillah, Pak. Jadi saling beri semangat ya. Iya, saling. Saling. Nah, rambutnya sampai panjang itu. Betapa bahagianya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali, mudah sekali dan berbahagia sekali kita belajar malam hari ini. Setiap malam kita merasakan kebahagiaan yang baru. Setiap kali kita belajar, kita merasa bertambah lagi kebahagiaan kita baru dan terus baru. Masa lalu kita bahagia. Hari ini bahagia, besok lusa kita juga akan tetap bahagia selama kita belajar bersama. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari cara kita untuk memanfaatkan usia kita, memanfaatkan waktu kita, masa kita untuk berbuat kebaikan dan kebajikan dalam thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu turunkan kepada kita semua kebaikan, keberkahan selama kita berada di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ayuhal ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim. Insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Syukran lakum jazilan. Allahumma minkum. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Syukran, Pak. Terima kasih, Pak. Ila liqa. Ma'assalamah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.